Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 2 September 2024. Saya menerima tamu lagi, kedatangan tamu dari jauh, tetangga kabupaten. Saya di Kabupaten Blitar, beliau dari Kabupaten Kediri. Ini berada di bawah kaki bukit dan beliau ini kebetulan juga petani bawang merah. Kesini bermaksud untuk apa ya? Enggak enak kalau mengambil, memang membelilah, membeli. mengambil lah. Ya, apa membutuhkan alat untuk siram tanaman bawang merah. Nah, beliau ini skalanya kalau tanam ya lebih dari setengah ton, 650 sampai 6 sampai 7 kuintal. Nah, ini skala gak main-main ini. Saya skalanya masih ya seperempatnya lah kira-kira. Nah, kita akan berkenalan langsung dengan beliau, tapi saya ingin tunjukkan sekilas dulu beberapa stok yang ada saat ini ya untuk memenuhi kebutuhan penyiraman semua tanaman yang dipesan teman-teman. Demikian saya tunjukkan dulu ya. Ya, saya mulai dari semacam ini, apa pompa dan mesinnya. Gitu kan. Ini pompanya, engine-nya 9 HP. Kemudian pompanya ukuran 2 inci ya. Jadi nanti itu pompa tekanan tinggi supaya dapat menyemburkan air lebih jauh. Jadi kalau pakai pompa irigasi biasa tidak bisa. Nah, sedang yang kita lihat adalah aneka tripod dan sprinkle-nya. Tripod ada ukuran 2 inci, 2 in begitulah. Ada yang 1,5 in. Demikian juga sprinkle-nya. Termasuk peralatan pelengkapnya supaya kita tidak lagi direpotkan dengan urusan menyambung antar selang. Itu yang bisa memakan waktu. Sebab kalau pompa tekanan tinggi, airnya sangat kencang, itu nanti tidak kuat, merucut. Nah, ini saya perkenalkan dulu nanti. Beliau Bapak Nur Ali, ya kan, bersama putranya. Aduh, ini kita ngobrol dulu. Ya, Sugeng Rawuh, Bapak Nur Ali. Perkenalkan namanya dan desa, kecamatannya, tempat tinggalnya, Pak. Mohon izin. Assalamualaikum. Saya dari petani dari Kediri, Kabupaten Kediri, yang alamatnya di Desa Kanyoran, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Desanya Kanoran. Kanyoran. Ya? Oh, Kanyoran, bukan Kajoran. Kalau Kajoran itu di Jawa Tengah. Kanyoran. Ya, demikian kawan-kawan. Nah, beliau ini sudah atau akan tanam lagi, bahkan sebelumnya sudah beberapa kali gitu. Ya, kami di daerah kami terus terang masih menyukai tanam bawang merah, kami sekeluarga. Oh gitu dengan kakak-kakak saya, saudara-saudara saya. Yang lain hari-hari ini masih mundur, tapi kami tetap maju hari ini. Luar biasa. Saya kesini mencari solusi ke Tiara Java ini untuk mencari mempermudah pengairan, caranya pengairan sementara ini. Gitu. Dengan sprinkle ya, peralatan siram, teman-teman yang belum familiar, belum akrab, mungkin saya beri mukodimah atau pembukaan bahwa alat siram ini dapat mencapai radius 25 sampai 30 meter. Itu yang paket paling ekonomis. Sebab kalau kita menginginkan 50 meter bisa nggak? Bisa. Nanti harganya berbeda. Nah, kalau harga berbeda, misalnya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat, nggak ketemu nanti biaya produksi pertanian akan semakin tinggi. Jadi lebih baik yang paket ekonomis, tetapi kalau ingin jauh kan tinggal menambah selang, begitu kan? Ya, jadi selangnya yang diperpanjang, bukan uangnya, bukan ya uangnya yang semakin banyak enggak, yang diperpanjang enggak, gitu. Pak Nur Ali, ngapunten, ini apa kondisi lahan jenengan bagaimana? Kondisi lahan saat ini ya dalam keadaan kekeringan, tapi yang jelas di sana itu masih ada airan gilir air itu. Kalau 1 minggu sebenarnya aliran itu masih bisa, tapi ya dengan biayanya lebih mahal.
saya ini akan mencoba sprinkle tembak ini, mungkin apakah lebih murah atau lebih mahal harganya itu nanti. Oh, kalau giliran itu maksudnya bukan dari sungai, Pak? Dari sungai. Dari sungai kok mengeluarkan biaya, kenapa? Nah, yang menurut dari gunung itu, Pak. Oh, tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya. Oh, itu kan dari gunung mana? Wilis? Gunung Wilis. Gunung Wilis itu kan kita tidak mendengar lah. Semoga tidak ada kebakaran dimanapun di seluruh Indonesia. Sebab kalau kebakaran hutan gundul, sumber air itu kering. Nah, kita bersyukur hari-hari ini tidak ada kebakaran hebat. Nah, dari Gunung Wilis itu diturut menyuruh orang, begitu kan? Ya, di sana kelompok tani itu memang pengairan itu di IPA. Jadi memang diatur giliran. Seandainya tanam bawang merah itu, tapi biayanya kalau ini debitnya kan memang kecil. Hari-hari kemarau gini. Kalau lokasi lahannya di mana, Pak? Lokasi lahannya ya sebenarnya di sana itu tidak rata tapi terasiring. Di daerah mana? Nama desanya? Kanyoran. Kanyoran juga. Kanyoran. Kalau tempat tinggal jenengan juga di Kanyoran. Oh, di desa, tapi juga punya garapan di lahan lain. Sewa di bawah. Nah, kita bicara yang sulit dulu. Medan yang sulit tidak membuat petani bawang merah itu menyerah, kawan. Kebutuhan air tanaman bawang merah termasuk tinggi, apalagi pada musim kemarau. Sehingga ini harus terpenuhi. Kalau mengandalkan irigasi dari bawah, yang dari sungai, ya tidak nutut kalau seminggu sekali, Pak. Iya. Nah, kemudian kalau menggunakan alkon dihisap dari sumur memungkinkan apa enggak? Di sana tidak bisa di sumur di bor itu. Adanya ya aliran sungai itu ditampung itu aja. Jadi setelah mengalir ke saluran itu bawahnya nanti kan ada, itu dibendung lagi gitu aja. Nah, kalau membuat sumur itu yang sudah pernah mencoba dan berhasil pada kedalaman berapa? Itu kalau di sana itu yang membuat ya 100 lebih itu ada ya, seperti hotel tadi daerah pusaran itu juga keluar. Tapi kalau naik lagi, agak naik lagi, mungkin akan lebih dalam lagi. Maksudnya di dataran yang lebih tinggi, kedalaman sumur pasti akan lebih dalam. Ya mungkin saja. Kita ingat di Nganjuk, Pak. Kita sama-sama familiar dengan daerah Nganjuk. Di sana ke teman-teman petani bawang merah kan juga ngebornya ugal-ugalan. 100 meter dikejar, 150 meter dikejar. Biayanya sangat tinggi. Dan kalau untuk petani hortikultura masih hitung-hitungannya masih bisa lah dihitung. Kalau padi jagung agak susah. Nah, kemudian ini nanti ditampung di sungai itu, disemburkan dengan sprinkler tadi ya, Pak? Ya, rencana gitu. Ya, mudah-mudahan airnya cukup sampai awal musim penghujan lah. Tapi ini masih bulan September. Padahal ini menurut perhitungan Jawa itu awal penghujan dimulai 8 dino setelah tumbuk. Yang disebut tumbuk ini bagi yang belum tahu. Kalau yang sudah mahir-mahir ini saya tidak menerangkan. Kan ada supaya terjadi pewarisan ilmu pengetahuan kearifan lokal Jawa, ya kan, terhadap generasi yang muda-muda ini. Saya kira beliau datang bersama putra-putranya, 2 putranya. Tahu apa enggak yang disebut tumbuk, Mas? Tahu ya? Enggak tahu. Jadi di sana ini enggak tahu. Ini apalagi beliau ini putra pertama, Pak? Kedua ya, umur 25 tahun. Jadi tidak terjadi pewarisan keilmuan lokal. Yang disebut tumbuk, ini saya agak sok tahu sebenarnya, padahal ya saya baru tahu gitu. Bahwa yang ketika matahari tepat di atas ubun-ubun itu jadi pada tanggal 10 bulan 10. Jadi 10 Oktober nanti. Ini nggak usah pakai BMKG Dwi Korawati, itu tidak penting. Dia biasanya bilang bahwa tanggal sekian akan matahari tepat di atas ubun-ubun. Nah, itu dari dulu nenek moyang kita di Jawa sudah mengetahui hal itu. Saya menyebut secara spesifik di Jawa sebab ada kemungkinan kan bahwa terjadi perbedaan posisi matahari terhadap bumi di Jawa dibandingkan dengan di Kalimantan. Nah, itu panas minta ampun. Nah, kemudian 8 dino, 36 hari kemudian, Pak, itu biasanya akan mulai turun hujan. Ya kan, mulai turun hujan pertama. Nah, itu artinya kemarau ini masih panjang. Dan kalau kita tidak mempunyai strategi siasat khusus untuk manajemen sumber daya air, ya kita rawan gagal panen. Nah, saya kira itu.
Pak Nur Ali, ini kalau tanamnya bawang merah ini pakai bibit varietas Thailand, Pak ya? Tajuk. Dari masa panen Labuan 1. Sekitar 6,5 kuintal sampai 7 kuintalan cadangannya. Nah itu termasuk kalau skala petani ya petani gede gitu loh. Saya ini hitungannya alah gitu Pak. Nah kemudian rencana tanam sebetulnya mulai kapan Pak? Ya pokoknya nanti ini saya coba, kiranya mampu langsung saya tanam. Kalau pengalaman saya mampu Pak. Jadi ya di sini sebenarnya air gampang, tapi kan kalau disap menggunakan pompa, ujung-ujungnya juga akan habis banyak. Maka saya siasati dulu, saya tanam setelah menjelang tanam supaya tanahnya nggak terlalu kering gitu, saya siram. Dan setelah tanam disiram lagi, besoknya begitu. Dan ya alhamdulillah panen. Kalau dapat 50 jutaan masih ada lah. Karena saya skalanya kecil ya, teman-teman yang tanam setengah ton ke atas ini hasilnya pasti banyak. Gitu Pak. Jadi kan bertani bawang merah itu sudah berapa tahun? Saya itu bertani itu ya dari kakek-kakek nenek saya itu petani, terus selanjutnya bapak saya dengan saudara itu memang juga petani bawang merah. Terus akhirnya 1-2 tahun ke sini ini kan memang sulit bawang merah. Nah orang sana akhirnya banyak yang juga nggak berani, tapi kami sebagai memang basicnya petani, ya terus mencoba inovasi dengan mungkin diberi pupuk kandang yang banyak itu. Nah kemarin itu tanam bulan 2 sampai bulan 5 itu kok kelihatannya hasilnya berhasil, tonasenya, tapi harganya yang tidak berhasil. Ya katanya tadi cari pupuk sampai ke daerah Blitar sini juga Pak. Iya. Ini perjalanan kira-kira berapa jam Mas tadi dari Semen ke sini itu? 1 jam. 1 jaman ya? Lebih lah, kalau kota itu 50 sampai 60 menit kalau ke Kediri kota. Kalau ke sana agak iya. Ya matur sembah nuwun sekali lagi Pak rawuhnya. Dan saya senang sekali berteman dengan banyak kawan tani begini. Nah, ini kalau soal bawang merah lagi Mas, masih senang ini. Saya kebetulan jeda tanam dulu, kubis dulu. Kubis saya harapkan 2000-an lah setidaknya. Sekarang 400 kalau lokal. Kalau untuk ekspor Taiwan itu 1000-an, enggak ketemu ini. Hitung-hitungannya enggak ketemu. Nah, kalau bawang merah Pak, ini trennya harganya mulai bagaimana sekarang? Hari-hari kemarin ya 10 hari yang lalu itu kan masih kisaran 10 ke atas sedikit, tapi hari ini kok kelihatannya ya kalau 15 sudah up hari ini. 15 up itu di pasar? Ya, nah. Ya di petani yang jelas 15 sudah up hari ini. Oh gitu ya, untuk kualitas super? Ya nggak super lah, ya yang tanggung besar. Kalau musim ini kan memang tanaman hasilnya lebih baik gitu. Gitu. Kecuali yang memang diserang oleh trip alias apa Pak? Burem alias burem grandong itu yang. Nah ini kalau pengalaman saya sih cukup menekan lah untuk trip alias jangka viral, sebab ya memang daun itu tercuci berselang 1 hari, apalagi kalau tiap hari disiram itu saya kira lebih bagus lah, menekan biaya pestisida, insektisida terutama. Nah ini hari-hari ini kalau trip di semua tanaman, bukan hanya bawang merah tapi juga cabai, kemudian kubis, apalagi iya itu ada saja gangguannya. Semoga dengan penyiraman dari atas ini memudahkan pekerjaan, efisien begitu kan. Nah ini soal harapan Pak jenengan sebagai spesifik petani bawang merah itu bagaimana? Ya harapannya letran petani niku kathah bawang merah sing jelas negara aja impor lho Pak. Oh gitu ya. Kuwi nggih. Lah niku kalahe kadang niku to. Dengan biam negara impor lah niku sing nyusahne petani sing jelas. Iya, itulah harapan kepada Menteri Pertanian. Kalau menteri itu keduren, kita sebutnya mantri. Apalagi yang korup-korup itu. Saya kira itu dulu ya teman-teman yang kita obrolkan hari ini. Lain waktu dan kesempatan kita mungkin mengobrol hal lain tentang masih terkait pertanian.
sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun rawuhnya Pak Nurali. Nggih, sami-sami. Semoga jangan kapok meskipun kalau ada keperluan ke sini ya mampir lah. Ya. Nggih, nggih. Demikian kawan-kawan ya. Saya aturkan juga terima kasih. Matur sembah nuwun. Salam.